Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Syarif kelihatan sangar. Pergi ke pasar membeli kampak. Cakep. Terdengar sih terdengar, tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidil mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyuna Muhammad alaihi wasallam. Allah. Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al Istiqomah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Encep Kamaludin. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ma'mun Azhari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al Badriyah, Luliang Bogor. Dan tak lupa yang kami muliakan Bapak Kiai Fajar Al-Atibrizi atau disebut dengan Akang Anom yang dari Tangerang, Banten. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Al-Mukarram Bapak Kiai Fajar Al-Atibrizi atau Akang Anom dilancarkan perjalanannya. Amin. Dan sampai ke acara kita dengan selamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kepada para asatiz, para alimul ulama, para tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun pastinya tidak mengurangi ta'zim saya. Dan tak lupa kepada aparatur pemerintah dari Bapak RT, Bapak RW sampai Kepala Desa Kalisuren, yaitu Bapak Odi Iyas yang kami hormati, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada anak-anak sekalian, santriawan santriawati Pondok Pesantren Darul Fikih Al Istiqomah. Mana suaranya? Santri mana santri? Santri, ada santri kolot. Santri kolot. Dan tak lupa kepada para hadirin, para jamaah sekalian yang dari jauh maupun yang dari dekat, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun pastinya tidak mengurangi takzim saya. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang agak mendung ini, agak gerimis, kita masih bisa diberikan
nikmat iman, sehat walafiat, Amin, ya sehingga Allah. kita bisa berkumpul dalam acara Milad Darul Fikih Al Istiqomah dan menyambut Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Mudah-mudahan perkumpulan kita, kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat ini yang banyak hutang, pulang dari tempat ini hutangnya lunas semua. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Salawat bersalam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Lebih singkatnya, minal zulumati ila nur wa ila siratim mustaqim. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara, pemandu acara, saya atas nama Asmat Haryadi dan Saya Syarifuddin yang akan memandu acara Milad Dafika ke-14 dan menyambut Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh kami sendiri. Yang kedua, akan ada sambutan-sambutan. Kemudian yang ketiga, akan ada penampilan santriawan-santriawati dari Pondok Pesantren Darul Fikih Al Istiqomah. Yang keempat, acara inti yaitu prosesi Milad Dafika ke-14. Yang kelima, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang keenam, acara inti yang kedua yaitu ceramah agama. Dan yang terakhir, penutup dengan doa. Baiklah hadirin sekalian, untuk mempersingkat acara karena waktu yang sudah malam, marilah sama-sama kita mulai acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah Suratul Fatihah acara kita berjalan lancar. Amin. Dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa bil karamati wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Milad Pondok Pesantren Darul Fikih Al Istiqomah dan menyambut Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ilyas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah pada malam hari ini kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya yang pada malam hari ini turun, alhamdulillah kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al Istiqomah, Kiai Haji Encep Kamaluddin beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mamun Ajhari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikih Al Badriyah Lewiliang Bogor. Yang saya hormati Bapak Kiai Pajar Ali Atibrizi atau sering disebut Akang Anom dari Tangerang, Banten. Mudah-mudahan diselamatkan dari perjalanannya sampai ke sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan tingkat desa, baik dari ketua RT, ketua RW, kepala dusun, LPM, dan yang lainnya. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para asatidz yang mudah-mudahan pada malam hari ini juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa yang sangat saya hormati rekan-rekan panitia yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah basah-basahan, sudah hujan-hujanan. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang alhamdulillah pada malam hari ini masih dapat hadir dalam acara peringatan Milad Dapika yang ke-14 dan juga menyambut Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang pertama ucapan terima kasih terutama kepada jamaah Majelis Dapika dan juga seluruh komponen masyarakat di RW 09 atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Milad Dapika yang ke-14. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berkenan di hati para jamaah sekalian. Dan juga ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami panitia pada malam hari ini atas kekurangan, kesalahan, dan kealpaan. Atas apapun itu, mudah-mudahan jamaah sekalian dapat membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin jamaah pengajian pada malam hari ini yang berbahagia, kita lihat di sebelah sana Dapika berdiri dengan kokoh. Apa itu? Itu adalah pesantren Darul Fikih Al Istiqomah. Tujuannya untuk mencerdaskan para santriawan dan santriawati untuk menjadikan santri-santri yang islami. Marilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila anak-anaknya sudah berada di usia belajar, marilah kita bersama-sama untuk memasukkan santri-santri kita ke pondok pesantren Dapika. Dan juga kami mengajak kepada hadirin dan hadirat bahwa pada setiap hari Minggu, kalau tadi usianya masih muda, tapi di hari Minggu ini banyak kan usianya tua-tua, udah kolot-kolot. Jadi tetap kita ngaji di hari Minggu. Jadi saya mengajak kepada hadirin dan hadirat
untuk mengikuti pengajian rutin kita yang dilaksanakan pada hari Minggu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tadi Ustadz Asmat pantun, saya mau pantun dikit Nulad. Ini yang terakhir, ke tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, kita meningkat kepada acara berikutnya, yaitu sambutan Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslimin SPD MSI kepada akhirul kiram, yatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Dafika, Bapak Kiai Haji Cep Kamaludin, beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren dan keluarga besar Pesantren Dafika. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'mun Asy'ari, yang saya hormati Kiai Haji Fajar Ali dari mana? Banten ya. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang saya hormati Kepala Desa mana? Kalisuren beserta seluruh perangkat Desa Kalisuren. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin semua, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya. Wabil khusus yang saya hormati panitia penyelenggara milad yang ke-14 Dafika, yang sudah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya lah pada kesempatan malam hari ini dalam suasana hujan yang insya Allah hujan ini membawa berkah buat kita semua ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita semua yang selalu mengharap syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dari Kementerian
Haji dan Umroh Kabupaten Bogor. Ini saya diundang oleh pimpinan Pondok Pesantren Davika, ya, Pak Kiai Haji Encep Kamaludin, karena memang masih ada keterkaitan. Di Yayasan Davika ini di samping ada pondok pesantren, juga ada majelis taklim, termasuk juga di dalamnya ada KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah di Yayasan Davika ini sudah ada KBHU-nya, sudah mendapat izin, sudah resmi kelompok bimbingan ibadah haji yang ada di Yayasan Davika ini mulai tahun 2024, jadi sudah berjalan 2 tahun. Karena KBHU ini ada di bawah pembinaannya, ada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Di dalam Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Ibu semua, itu ada 3 mitra ataupun organisasi kemitraan yang ada di Kementerian Haji dan Umroh. Yang pertama tadi KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun keluarga Bapak Ibu ingin mendaftarkan haji ataupun ingin mengikuti bimbingan manasik haji, nggak usah jauh-jauh. KBH Davika ini KBH yang resmi mendapat izin dari Kementerian Agama, ya, karena saat itu izin KBHU masih dikeluarkan oleh Kementerian Agama. KBHU Davika hadir di sini. Pak Kiai Haji Encep ini punya cita-cita ingin berkontribusi terhadap masyarakat khususnya di Kalisuren dan Tajur Halang umumnya, berkontribusi dalam membimbing, mengantarkan Bapak Ibu masyarakat semua yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun yang ingin umroh. KBHU Davika ini sudah bisa melaksanakan bimbingan ibadah umroh. Yang kedua, Bapak Ibu, di samping KBHU itu ada PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini penyelenggara ibadah umroh ini izinnya juga dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau saat ini sudah diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tugas pokok dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh ini tentunya memberikan bimbingan ya kepada masyarakat, kepada jamaah yang akan melaksanakan bimbingan atau melaksanakan perjalanan umroh. Kami dari Kementerian Haji dan Umroh pada kesempatan yang baik ini ingin mengajak kepada masyarakat, terutama yang akan ataupun ingin melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, kami berpesan agar dalam melaksanakan ibadah umroh gunakan travel
gunakan penyelenggara perjalanan umroh yang resmi, yang berizin. Caranya bagaimana untuk menentukan travel itu berizin atau tidak? Caranya sangat mudah ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, mendownload aplikasi Satu Haji. Di situ banyak pilihan. Bapak Ibu bisa memilih PPIU. Menu PPIU silahkan Bapak Ibu lihat. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat seluruh travel-travel yang resmi. Kalau ada travel yang menawarkan perjalanan umroh terhadap Bapak Ibu tidak ada di aplikasi itu, berarti travel itu belum berizin. Ya, pastikan dalam melaksanakan umroh itu pastikan 5 hal. Yang pertama, pastikan travelnya. Pastikan kalau travelnya itu resmi, travelnya itu berizin. Yang kedua, pastikan jadwalnya. Saat Bapak Ibu mendaftar umroh, tanyakan kapan berangkatnya, kemudian selama di sana apa saja kegiatannya, terus termasuk juga jadwal kepulangannya. Itu harus detail. Yang ketiga, pastikan pesawatnya, maskapainya. Menggunakan pesawat apa? Saudikah? Atau Lion? Atau Garuda? Atau apapun. Pastikan pesawatnya. Yang keempat, pastikan visanya. Sebelum berangkat, Bapak Ibu tanyakan kepastian visanya sudah ada atau belum. Dan yang kelima, pastikan hotelnya. Jangan sampai sesampai di sana Bapak Ibu tidak ada kepastian akan menempati hotel di mana-mananya. Ini 5 pasti yang harus Bapak Ibu pegang, yang harus Bapak Ibu tanyakan saat akan mendaftar umroh. Yang ketiga, mitra kami di Kementerian Haji itu ada PIHK, penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus. Ya, ini PIHK ini khusus menyelenggarakan masyarakat ataupun merangkatkan jamaah haji khusus. Jamaah haji khusus ini adalah jamaah yang secara khusus diberikan penyelenggaranya kepada Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Nah itu Bapak Ibu, ada 3 mitra kerja kami di Kementerian Haji dan Umroh ya, yang selalu bekerja sama dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kiai, pada kesempatan yang baik ini tentunya karena ini milad ke-14 Dafika, kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor mengucapkan selamat milad ya. Mudah-mudahan ke depan
Davika lebih maju, lebih sukses dalam mengawal akhlak masyarakat, dalam membimbing dan membina masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Kalisuren dan sekitarnya. Mudah-mudahan ke depan Davika ini khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, bimbingan yang diberikan kepada calon-calon jamaah lebih optimal, jamaahnya juga lebih bertambah, lebih banyak lagi ya, sehingga ke depan para jamaah yang berangkat dibimbing oleh Pak Kiai ataupun oleh para pembimbing yang ada di KBH Davika ini ya, punya kontribusi terhadap pengembangan lembaga yang ada di Yayasan Davika. Karena kehadiran KBHU itu diantaranya adalah agar bisa berkontribusi terhadap lembaga yang ada di yayasan, apa itu pesantrennya ataupun lembaga pendidikan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat milad sekaligus menyongsong ataupun menyambut Isra dan Mi'raj ya, ini lebih awal. Mudah-mudahan ke depan Davika ini lebih sukses, lebih maju dan lebih berkah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلى فضلا وعلى وهدى سبلا بدلالته. يا سلام الله على حبيبنا يا صلاة صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلى فضلا وعلى وهدى سبلا بدلالته. يا سلام الله على حبيبنا يا صلاة الله. Acara yang ketiga yaitu penampilan santri Davika. Ada dua kategori nanti penampilan santri Davika. Yang pertama ceramah duet kembar. Kalau di Indosiar ada Ilal, kalau di Davika ada Danpai. Ya, ada Danpai, ada Ilal. Dan yang kedua nanti Syarhil Quran. Syarhil Quran ini juara 1 tingkat kecamatan Tajur Halang, ya, perwakilan dari Kalisuren yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Davika. Baik Bapak Ibu yang dihormati, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah duet kembar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Ramdan Isnaini dan Muhammad Rifai Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa ijtinabul munkarat amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus kepada pimpinan Ma'had Darul Fiqih Al-Istiqomah beserta keluarga yang saya harapkan doa serta ridhonya dan sekaligus bimbingannya. Tak lupa pula yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha sayangnya tak terbilang, yang maha kasihnya tak pilih kasih, dan yang mana telah memberikan kita beri-beri nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh rahmat barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, sesosok manusia yang suci, yang disucikan oleh Zat yang maha suci, sesosok manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, sesosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Siapa beliau kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'i-tabi'inya, serta kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatil uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad bab ke-10 makalah yang ke-21, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu asyru khisalin. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka ia mendapatkan asyru khisalin, yaitu melakukan 10 perkara atau 10 kebaikan. Jadi ibu, pak, kalau misalnya kita melaksanakan salat, maka kita bakal mendapatkan 10 kebaikan. Yang pertama, zainul wajhi, yaitu memperisi wajah. Maksudnya memperhiasi wajah itu, bu, pak, muka kita bakal beraura. Kan enak kalau muka beraura, walaupun kita hitam enak dilihatnya, walaupun kita pesek kalau beraura mah enak dilihatnya. Sebaliknya, walaupun kita putih nih seputih tepung, kalau nggak beraura mah percuma, gak enak dilihatnya. Lagi ya bu, pak, orang-orang mah pengen muka beraura sampai ke dukun, sampai masang susuk. Padahal mah kalau kita sering sholat sunnah, sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, maka kita bakal beraura. Coba lihat artis-artis yang gak paham agama, dia pengen mukanya beraura sampai ke dukun, sampai masang susuk. Padahal mah kalau masang susuk tuh cakep pertama doang, makin lama makin jelek, makin peot, jadi banyak penyakit yang aneh. Ya karena apa? Ya karena di dalam dirinya ada jin yang makanin daging dia. Padahal mah kalau dia sering sholat, maka dia bakalan beraura tanpa kedukun dan tanpa make susu. Lanjut yang kedua, nurul qalbi, yaitu cahaya hati. Dan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajulin nurun fi qalbihi faman syaa minkum falyunawwir qalbahu. Salatnya seseorang itu adalah cahaya di dalam hatinya, dan barang siapa yang mengharapkan hatinya bercahaya, maka dia harus sering melaksanakan salat. Lanjut yang ketiga, warahatul badani, yaitu kesehatan badan. Maksudnya apa? Maksudnya kesehatan badan ya karena kan kita kalau misalnya sholat semua anggota badan kita bergerak, dari mulai tangan kita, kaki kita, kepala kita, dan anggota yang lainnya, makanya badan kita jadi sehat. Coba lihat aki-aki, nenek-nenek yang pada sakit stroke. Dia mungkin ya dia begitu gak karena gara-gara sakit, gara-gara males sholat jadinya sakit stroke. Kita nih selagi masih muda, masih gagah, masih sehat, masih kuat, kita jangan males sholat. Supaya apa? Supaya kita enggak penyakit stroke. Nauzubillahi min dzalik. Dan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasolli fa inna sholata shifaun." Kerjakanlah olehmu salat. Fa inna sholata, karena sesungguhnya salat itu shifaun, yaitu obat. Lanjut yang keempat, wa ansu fil qabri, dan bakal ditolongin dalam kubur. Maksudnya apa? Maksudnya ditolongin dalam kubur itu, bu,
Pak, kita bakal ditolongin dari siksaan kubur dan fitnah kubur. Jadi kalau misalnya kita nih sering melaksanakan sholat, maka kita bakal ditolongin dari siksaan kubur dan fitnah kubur. Apa sih yang dinamakan fitnah kubur? Yang dinamakan fitnah kubur itu Bu Pak, misalnya ini kita udah meninggal, terus kita diomong lah sama tetangga kita tentang kejelekan kita. Nah semacam itu yang dinamakan fitnah kubur. Maka dari itu agar kita terhindar dari fitnah kubur, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Lanjut yang kelima, wa manzilur rahmati, dan turunnya rahmat. Jadi Bu nih Pak, kalau misalnya kita sering melaksanakan sholat, maka Allah bakal menurunkan rahmat ke kita. Lanjut yang keenam, wa miftahus samai, dan kuncinya langit. Jadi Bu Pak, bila mana kita sering melaksanakan sholat, maka kita bakal membuka kunci langit. Maksudnya membuka kunci langit itu Bu Pak, kita kalau berdoa langsung diijabah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya doanya pengen langsung diijabah, kita harus sering sholat. Dan ada sabda Rasulullah SAW, sholatu kurbanu kulu taqiyah. Sholat itu adalah ibadahnya orang yang bertakwa. Jadinya nih Bu Pak, kalau misalnya kita pengen termasuk orang yang bertakwa, kita harus sering-sering melaksanakan sholat. Maka dari itu kita agar termasuk golongan orang yang bertakwa, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Dan ada sabda Rasulullah SAW, hamsu salawati man hafiza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, kanat lahu nuran, maka bakal bercahaya, wa najatan, dan bakal selamat yaumal qiyamah, nanti pas di hari kiamat. Jadi Bu Pak, kalau misalnya kita menjaga sholat 5 waktu kita, maka kita bakal selamat nanti pas di hari kiamat. Kan kita mah ya Bu Pak, rata-rata kalau subuh pada kesiangan, apalagi kalau hari Minggu, zuhur repot sama Arisa, asar lagi di perjalanan, tinggalnya maghrib kecapean, isyanya ketiduran. Kan ada ya Bu lagunya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Makanya Bu Pak, kita mah jangan kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kita nanti pas di hari kiamat selamat. Lanjut, wa man lam yuhafiz alaihinna lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma fir'auna wa qaruna wa hamana. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam takun lahu nuran, maka bakal tidak bercahaya, wala najatan, dan tidak selamat, wa kana yaumal qiyamati, dan orang itu nanti pas di hari kiamatnya ma fir'auna wa qaruna wa hamana, beserta Fir'aun dan Qarun dan Raja Haman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita tidak bersama Fir'aun dan Qarun dan Raja Haman, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Lagi pula Bu Pak, kita makan manusia biasa. Masa sih kita malas sholat? Udah mah kita banyak dosa, sering maksiat. Lagian ya Bu Pak, kalau misalnya kita malas sholat, tetangga kita kena dosanya, imam yang di masjid kena dosanya, yang aja juga kena dosanya. Kan sayang ya Bu Pak, sayang kudus sayang, orang kaya tak sembayang. Sayang kudus sayang, orang kaya tak sembayang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembayang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembayang. Sayang kudus sayang, orang miskin tak sembayang. Sayang kudus sayang, orang miskin tak sembayang. Nabi Isa miskin, dia tetap sembayang. Nabi Isa miskin, dia tetap sembahyang. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kami sedang belajar. Wallahu muwaffiq bi aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya, acara selanjutnya masih penampilan santri Davika. Kalau tadi dari laki-lakinya, berarti sekarang dari santri perempuannya. Kembar juga, Bang Haji. Kembar 3. Masya Allah, kembar 3. Maknya jebol. Kembar 3. Masya Allah. Ya. Syarhil Quran. Yang pertama Ananda Maya Abdullah, dan yang kedua Ananda Kalista Hasbi, dan yang ketiga Ananda Syahlu Nur Ashifa. Nah, ini juara pertama tingkat kecamatan Tajur Halang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS adalah sebuah forum perkumpulan Islam dunia mengungkapkan bahwa multikulturalisme di Indonesia sangat menarik perhatian dunia. Keragaman agama, budaya, suku bangsa menjadi potensi masuknya faham dan gerakan yang merusak persaudaraan sesama anak bangsa. Padahal keragaman adalah kekayaan dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan merawat keragaman dari rongrongan yang merusak persaudaraan sesama anak bangsa. Namun jujur kita akui hadirin, hingga saat ini persoalan etnisitas, persoalan rasialitas yang dibayang-bayangi politik identitas adalah sebuah realitas. Tentu saja hadirin, jika fanatisme seperti itu kita biarkan, maka potensi konflik di negeri ini laksana api dalam sekam, sekali-kali bisa padam, namun sekali-kali akan menyala, berkobar, membakar persatuan bangsa. Akibatnya terjadi permusuhan, perperangan dan perpecahan terjadi di mana-mana. Betul. Lalu bagaimanakah mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi di negeri kita? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah dalam ayat tersebut merupakan kalamul khobar dengan esensi sebuah informasi ilahi, bahwasanya Allah secara fitrah telah menciptakan manusia beraneka ragam, berbeda suku, berlainan bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'dha. Aku telah menciptakan manusia secara beragam dengan tujuan agar kalian saling mengenal sebagian kalian dengan sebagian nasab yang lain. Demikian penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Sedangkan menurut Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf jilid 4 halaman 323 menafsirkan makna lita'arafu ay ya'rifa ba'dukum nasaba ba'din la tatafakharu bil aba'i wal ajdad wa tad'u at-tafawut wa tafadula fil ansab. Untuk saling mengenal sebagian kamu dengan sebagian nasab yang lain, maka janganlah kalian sombong dengan leluhur kalian dan mengaku-ngaku unggul dalam masalah nasab. Lalu, seperti apa corak multikultural yang ada di Indonesia? Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnik, 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negeri kita, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, multikultural yang ada di Indonesia harus kita jaga, kita rawat bersama dengan cara saling berkebalang, bukan menabur kebencian, menjalin silaturahmi yang baik, bukan malah menebar konflik, meraju cinta, bukan saling mencewa, mempererat tali persaudaraan, bukan permusuhan. Wahai
sudah melekat, persaudaraan semakin erat, negara berdaulat, maka kemajuan bangsa akan semakin cepat. Setuju tidak hadirin? Jadi, bagaimana hadirin solusi dalam menyikapi masyarakat multikultural? Menurut pandangan Al-Quran sebagai jawabannya, ada pada firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran penggalan ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihamdalillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang kami hormati, jika kita kaji dengan seksama, ada larangan dan perintah dalam Al-Quran surah Ali Imran penggalan ayat 103 tersebut yang menjadi landasan menghadapi masyarakat multikultural, yaitu perintah bersatu dan melarang berseteru, sebagaimana terangkai pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jama'ah wa nahahum anit tafriqah. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang berseteru. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, sebagaimana dalam nasyid yang berjudul Bersatu yang dipopulerkan oleh grup Raihan asal Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Lalu bagaimanakah relevansi ayat tersebut dengan kehidupan bangsa kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, meskipun Indonesia berbeda suku, bahasa, agama, budaya, tapi Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Namun sayang hadirin, masih kita temukan oknum-oknum durjana yang merusak persaudaraan sesama anak bangsa. Hanya gara-gara beda suku, tak mau saling bantu. Gara-gara beda agama, tak mau bekerja sama. Gara-gara beda ormas, permusuhan malah memanas. Bahkan yang paling parah, gara-gara beda pilihan dalam pilkada, bertengkarnya tidak selesai 2 bulan. Hari gini masih bertengkar? A, B, C, D, aduh bocah pede. Oleh karena itu, dalam rangka merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, kami menghimbau kepada saudara-saudara senusantara, mari kita jaga persatuan dan mempererat tali persaudaraan agar Indonesia mencapai kejayaan. Bagaimana hadirin? Setuju? Jika langkah tersebut telah kita tumbuh kembangkan, maka kita telah melaksanakan kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9 berikut ini. Sadaqallah
kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Maha benar Allah, lagi Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalamilah tadi, maka syarahan ini dapat kami simpulkan bahwasannya perbedaan dan keragaman di negeri kita jangan dijadikan alat untuk perpecahan, melainkan menjadi sarana untuk menjalin persaudaraan dan persatuan agar Indonesia mencapai kejayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi